Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, sekarang aku lagi ada di suatu tempat. Tempatnya keren banget, tempat nongkrong. Ya, di sini aku juga bukan cuman pengen sekedar main nongkrong-nongkrong, bukan. Tapi aku pengen mencari sesuatu yang aku cari. Jangan sampai kita mencari sesuatu yang nggak ada ya. Nggak jelas banget. Ya, aku mencari seseorang, mana orangnya? Namanya Mas Wimar Aditya. Mas Wimar di mana ya? Mas Wimar di mana? Wah, ya malum lah teman-teman, ilmu itu harus dicari ya, didatangi, bukan dia yang mendatangi kita, tapi kita yang mendatangi dia. Sepertinya kita harus, wah itu dia tuh. Mas Wimar. Di atas itu berarti kita harus melewati rintangan, banyak banget sih rintangannya. Rintangannya harus melewati itu terus naik ke situ, habis naik ke atas, baru nanti ketemu sama Mas Wimar. Titit. Oke, satu, kita harus naik. 2, 3. Aku bisa naik. Satu lagi. Halo Mas. Assalamualaikum. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku naik dulu ya. Wow. Kamu tanya aja. Apa? Mas, banyak banget di komen box tuh yang nanyain gimana cara aku bisa berubah, bisa kayak. Oh gitu ya. Nongkrong ya. Oke gitu ya. Oke. Ya terserah ding. Udah lah, ngomong aja lah. Kayak aku punya ilmu aja. Wes. Assalamualaikum teman-teman. Sekarang di samping aku ada abang aku, Mas Wimar Aditya. Sekarang kita lagi ada di ketinggian berapa kilometer di Di atas permukaan laut. Wow, banyak bu. Serem juga ya orang skateboardan begini ya. Lumayan. Wah. Senyum dong Mas. Udah cepetan. Oke, teman-teman. Aku pengen nanya nih, mumpung ada Mas Wimar kan ya. Nanyanya gimana ya? Banyak tuh di akun aku banyak yang komen. Gimana sih caranya hijrah supaya istiqomah? Gimana caranya supaya bisa jadi lebih baik? Gimana caranya supaya kita bisa berdakwah kayak abang gitu? Itu gimana menurut Mas Wimar gimana? Ya emang menarik ya, banyak orang ngaji tapi nggak semua ngajinya itu bisa membuat orang berubah. Sebetulnya ada rumus yang harusnya kita ikutin, pattern yang harusnya kita ikutin kalau kita mau berubah. Dan dulu aku banyak belajar ilmu psikologi, banyak baca buku tentang psikologi. Tapi setelah nemuin Islam, ternyata itu semua menjadi sangat sederhana. Ya ngapain sih gue baca beginian dulu kalau tahu ternyata di Islam untuk merubah seseorang itu caranya cukup sederhana. Caranya cukup sederhana. Allah kan katakan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ada dua jalan nih, ada jalan baik sama ada jalan yang nggak baik gitulah ya. Nah, qad aflaha man zakka wa qad khaba man dassaha. Qad aflaha man zakkaha, bagi mereka yang membersihkan diri, sungguh mereka telah menang. Mereka menang. Menang apa beruntung? Beruntung. Beruntung. Aflah. Terus menang. Terus qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Dan benar orang-orang yang apa? Yang mengotori dirinya, maka dia akan celaka. Nah, apa yang kemudian akan mengotori diri kita sehingga akhirnya kita nggak gampang berubah, dan apa yang kemudian akan membuat diri kita beruntung sehingga kita akhirnya gampang berubah? Ternyata itu adalah ilmu. Jadi manusia tuh kayak teko. Kayak teko, garbage in, garbage out. Kalau yang masuk sampah, keluar sampah. Yang masuk sampah. Susu. Iya, aku memang menikmatinya, Pak. Ya. Sampah. Seneng banget. Coba sampah. Gitu enak ternyata ya. Gas ya. Ya terus. Jadi kalau yang masuk susu, keluar susu. Nah, manusia tuh kayak gitu, tergantung apa yang masuk di kepala dia. Kalau yang masuk informasi yang baik, dia akan jadi orang yang baik. Kalau enggak juga enggak. Kita harus tahu bahwa informasi ini makanan manusia juga. Jadi makanan itu nggak cuma yang masuk ke mulut lari ke usus, tapi ada makanan yang masuknya ke panca indera, khususnya mata dan pendengaran, larinya ke otak, yaitu informasi. Orang yang senantiasa menelan informasi baik, dia akan kemudian jadi baik. Nah, dari situlah aku belajar gimana cara ngerubah orang sebetulnya. Ternyata tinggal masukin informasi yang baik, terus menerus, akhirnya pikiran orang berubah. Karena pikiran itu berasal dari informasi. Pikiran itu berasal dari informasi. Kayak contohnya
Pikiran datang dari informasi. Pikiran itu datangnya dari informasi. Kita banyak nonton film horor, pikiran kita horor. Kita banyak nonton film porno, pikiran kita porno. Nah gitu. Pikiran itu dari informasi. Nah pikiran itu akan melahirkan keyakinan. Jadi orang itu yakin atas sesuatu itu karena sesuatu itu difikirkan. Jadi pikiran, keyakinan. Nah dari keyakinan ini muncul aktivitas atau tindakan. Tindakan yang dilakukan terus-menerus akan membentuk habits. Nah habits, kumpulan habits dalam diri seseorang itu menjadi kepribadian seseorang yang unik. Jadi kayak Hawariun itu adalah sosok di mana dia punya banyak kepribadian. Dia punya banyak habits di dalam kepribadian ini gitu. Kepribadian yang kemudian misalkan disusun dari habits yang bangun kalau habis subuh nggak tidur lagi. Itu habits. Nanti habis subuh nggak tidur lagi baca Quran. Terus kemudian ini zikir pagi. Bisa ada orang model begitu itu karena informasi yang ditelan masuk. Nah, salahnya orang hijrah biasanya dia sudah ngaji tetapi dia masih menelan informasi yang buruk. Contoh bang. Contoh, dia kepengen hidupnya ini hijrah, berubah, pengen nggak gibahin orang lagi, tapi masih follow misalkan Lambe Turah, gitu. Masih follow kemudian akun-akun infotainment yang kemudian isinya cuma ngomongin orang nggak ada faedahnya. Nah dari sini kita bisa tahu akan sulit orang itu untuk tidak gibah kalau asupan informasinya adalah sesuatu yang menstimulan dia untuk berbuat gibah. Iya. Contohnya kepengen bisa kemudian fokus baca Quran, tapi juga pengen juga ada waktu untuk baca komik. Nah itu tuh akan gimana ya? Akan distract gitu. Dan jujur saja kalau saya disuruh milih ada komik ada Quran, saya akan pilih komik. Iyalah. Itu jelas lebih menyenangkan untuk sebagian besar orang termasuk saya yang baru belajar agama kemarin sore. Maka saya gimana caranya biar deket sama Quran? Udah komiknya disingkirin, gamesnya di uninstall, komiknya disingkirin, drama Koreanya dibakar semua gitu kan. Atau apapun. Jadi intinya kalau mau keran air bersihnya kita buka, jangan lupa kita tutup keran kotornya. Intinya gitu. Karena kalau orang senantiasa makan informasi yang buruk ya dia celaka. Akhirnya dia nggak bisa dapat jalan yang baik tadi. Gitu. Ya udah gitu. Hati-hati dengan informasi ya bang ya. Iya. Aku ngelihat Ustadz Felis juga punya masa lalu yang kayak dia tuh penelan anime banget gitu. Dia suka main Gundam gitu, Gundam. Terus dia suka apa lagi ya? Ya sesuatu yang dulu dia suka dan memang sengaja untuk disingkirkan karena sekarang udah nggak mungkin lagi. Udah nggak mungkin menikmati itu lagi. Iya, life is choice. Kalau kita mau memilih ke kanan kita nggak bisa ke kiri. Kalau kita mau lihat ke kanan kita nggak bisa lihat ke kiri. Kecuali kita ikan lohan, ya kan? Lohan bisa ngeliat kanan sama ngeliat ke kiri. Gitu guys. Gitu. Jadi genial ya. Intinya ketika kita udah hijrah nih ya, itu berusaha untuk memilah-milih informasi. Ya. Banyak orang zaman sekarang itu jangan gini, banyak emak-emak zaman sekarang itu stres kalau ngeliatin anaknya makan somai pinggir jalan, tapi nggak stres kalau ngeliat anaknya nonton SpongeBob itu misalnya. Kenapa tuh? Ya maksudnya gini, dia stres ngeliatin anaknya memasukkan sesuatu yang bisa jadi ada bakteri ke mulut dia, yang nanti ujungnya dia bisa diare, kemudian mencret-mencret 3 hari 4 hari. Tapi dia nggak stres ngeliat anaknya ngeliat sesuatu yang masuk ke kepala dia, lewat mata dan telinga dia, dan nanti akan merusak otak dia. Ini contohnya memang ekstrim sih SpongeBob ya. Semua orang nonton SpongeBob, tapi semua orang nggak sadar bahwa dengan menonton film itu, kartun itu, kita akan kemudian dipaksa untuk memasuk akalkan sesuatu yang tidak masuk akal. Kayak Sponge kan harusnya hidupnya di mana? Di sink di tempat cuci piring. Tapi dia kemudian hidupnya di dasar laut. Harusnya Sponge ngambang, dia hidupnya di dasar laut. Tinggalnya di nanas, punya peliharaan siput, tapi kalau dipanggil miau. Itu hal yang nggak masuk akal sebenarnya kan. Dia punya teman Patrick, punya teman dia tinggalnya di patung Asmat. Saya nggak tahu patung Asmatnya yang itu Squidward bang. Oh itu Squidward. Oh iya benar. Kamu pengilas SpongeBob kan? Enggak juga sih, tapi tahu aja. Iya. Squidward itu tinggalnya di patung Asmat. Yang saya nggak tahu itu patung Asmat yang sekecil nanas atau nanasnya yang segede patung Asmat. Itu kan gedenya mirip ya. Terus dia kerja di Krabby Patty bikin burger. Aku juga nggak tahu cara nyari supplier sapinya di mana gitu kan. Terus dia bakar ada api di dasar laut. Punya bos namanya Mr. Crab, bentuknya kepiting. Ternyata dia punya anaknya ikan paus. Kepiting anaknya ikan paus. Ya pokoknya diterusin aja kalau nonton SpongeBob itu endingnya kita jadi absurd. Dan dengan absurd itu akhirnya kita jadi tidak menyukai informasi-informasi yang normal. Informasi. Tapi ada juga yang bilang kayak gini, ada jamaah yang bilang bukannya SpongeBob juga kemudian meningkatkan kreativitas, meningkatkan imajinasi dan seterusnya. Sesuatu yang terlalu imajinatif justru akan distract. Contoh ya, kalau kita belajar tentang Sirah Nabawiyah, itu kreativitasnya tinggi nggak? Tinggi banget. Dari zaman dulu sampai sekarang, sepaham saya belajar sejarah, Rasulullah nggak pernah menang perang kecuali taktiknya tuh jenius. Taktiknya itu mind blowing, di luar
di luar keumuman orang. Perkiraan. Iya, bikin parit lah. Sampai Muhammad Al-Fatih bisa naikin kapal ke atas bukit Galata misalnya. Cuma kan kita harus tahu, yang menarik dari cerita semua Sirah Nabawiyah itu adalah cerita itu tuh non fiktif. Betul. Nah, kalau non fiktif endingnya orang akan merasa kalau aku tuh bisa kayak dia sebenarnya. Betul. Beda dengan Iron Man. Iron Man itu kreatif, dia bisa kemudian bikin baju, bisa terbang gitu kan ya. Bahkan yang terakhir teknologinya nano gitu kan ya. Kayak cuma pakai jaket tiba-tiba badannya keluar ada besinya misalnya. Ya itu bagus, keren. Cuma sehebat-hebatnya kita nonton Spider-Man mau begini jutaan kali itu nggak bakal keluar jaringnya ya. Jaringnya nggak bakal keluar. Nah dari sini kita harus tahu ada kreativitas yang ada, imajinasi yang make sense, ada imajinasi yang absurd. Nah yang sekarang terjadi, orang-orang itu dipaksa untuk mencintai sesuatu yang absurd. Dan kita bisa lihat endingnya. Endingnya anak muda zaman sekarang itu ngerasa kalau semakin absurd semakin keren. Jadi kalau bahasa kita tuh semakin unfaedah itu semakin keren. Ya, misalkan ada Kiki Challenge, misalkan dia keluar dari mobil terus joget-joget dari luar mobil. Pokoknya semakin nggak ada logika masuk akalnya itu bagus, malah jadi bagus. Nah, aku harus ngasih tahu ke teman-teman khususnya anak-anak muda, ada kampanye terselubung di sosial media yang mereka nggak sadari. Subliminal itu? Ya, subliminal message. Subliminal message. Message-nya adalah jadi baik itu tidak baik. Jadi baik itu kuno, jadi baik itu nggak asik, jadi baik itu kaku, jadi baik itu nggak punya teman, dan seterusnya. Dan jadi tidak baik itu baik. Nah itu subliminal message di dalam postingan-postingan yang aku lihat sekarang. Karena semuanya dibentur-benturin, baik untuk yang anak-anak muda, remaja, teman-teman yang udah ngaji maupun yang belum ngaji. Sendal aja ada pasangannya, kamu nggak ada pasangannya. Truk aja gandengan, kamu nggak ada yang gandeng. Jadi dibentur-benturkan sesuatu yang nggak make sense. Akhirnya lucunya anak zaman sekarang tuh absurd. Serius. Aku kan termasuk tua ya, aku kan bukan generasi. Aku ngeliat anak-anak muda zaman sekarang itu lucunya tuh absurd banget. Dulu zaman aku sekolah SD gitu, aku masih ngeliat ada film kayak Detektif Conan, ada film kayak Ikkyusan. Nih kalau nanti mau nonton ya, ada film-film kayak gitu, film-film yang membuat kecerdasan kita itu terpancing untuk berpikir gitu. Tapi semenjak muncul Shinchan gajah besar sampai sekarang nggak ada yang beres. Gajah besar apa bang? Gajah besar itu itunya Shinchan. Apanya? Itunya. Apa? Itunya. Ketika ya Shinchan gajah besar. Oh gitu. Ya udah, intinya aku mau ngasih tahu sebetulnya kita ngerasa kalau kita keren dengan menelan informasi-informasi yang buruk, padahal Allah bilang celakalah orang yang kemudian mengotori diri. Celakalah orang yang senantiasa memasukkan informasi-informasi negatif pada dirinya. Itu baliknya ke kita sendiri. Waqad khaba man dassaha. Waqad khaba man dassaha. Gitu. Dan cerita tentang fa'alhamaha fujuraha ini bukan cerita ringan. Untuk berkata fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, Allah mendahulunya dengan sumpah atas semua benda yang besar-besar. Wasyamsi wa duhaha wal qamar wan nahar wal laili dan seterusnya. Jadi Allah bersumpah atas nama matahari, bulan, langit, bumi, dan bahkan atas diri kalian dan penciptaan kalian. Jadi Allah sampai benar-benar ngasih tahu, kalau ini serius banget aku mau ngasih taunya, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Seriusan deh. Kalau salah bahaya. Dan kenapa bisa salah? Karena orang mengotori dirinya dia. Dan kenapa bisa kemudian benar? Karena orang mensucikan diri dia. Gitu. Barakallah mas. Iya, intinya jangan coba-coba mainan sesuatu yang tidak berfaedah. Karena sesuatu yang tidak berfaedah kalau sudah benar-benar dilakukan terus-menerus, akhirnya jadi habits. Kalau jadi habits, melepasnya udah susah. Orang yang nggak pernah makan coklat nggak bakal pernah minta coklat. Tapi kalau orang yang sudah tahu coklat, dia pasti akan minta coklat ke depan hari. Ini maksudnya. Ngerti. Orang yang nggak pernah tahu pornografi nggak bakal punya pikiran apapun tentang itu. Tapi kalau dia sudah tenggelam dalam dunia itu, dia akan terus meminta, dan lepas dari situ, itu sesuatu yang luar biasa sulit sekali. Makanya jangan. Maklumat asabikoh itu. Kenapa? Iya. Maklumat asabikoh. Maklumat asabikoh. Gitu ceritanya. Ya. Jadi follower Hawariyun, bertobatlah kalian. Jauhilah sobat-sobat yang menyambar-nyambar. Dia ini sebenarnya anaknya baik kok. Cuma memang personanya di sosial media memang harus marah-marah. Oh gitu ya. Iya. Sampah. Jangan buka kartu dong. Ini kan kepribadian aku yang harus dirahasiakan. Oh iya. Orang-orang yang terdekat aja yang tahu aku baik, nggak jahat. Iya lah. Ya udah gitu. Ya udah gitu aja. Oke, Bang, tutup kameranya Bang.